Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja, maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas, kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Tanpa terasa waktu terus berjalan dengan penyertaan Tuhan, dan kita telah memasuki bulan September. Selama bulan ini, tema khotbah akan menggunakan tema berseri dengan tema utama Anugerah Keselamatan. Tema ini akan dijabarkan dalam 4 tema selama 4 minggu sebagai berikut. Tema pertama, pengertian anugerah keselamatan. Tema kedua, anugerah keselamatan untuk semua orang. Tema ketiga, anugerah keselamatan yang membawa dampak bagi sekitar. Tema keempat, usahakanlah keselamatanmu. Ibadah minggu ini kita akan merenungkan tema pertama, yaitu anugerah keselamatan untuk semua orang. Dengan bahan renungan dari BAKI, Baki, diampuni untuk mengampuni. Dan bacaan dari Matius 18 ayat 21 sampai 33. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Eduardo Andi Silalahi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita bersatu dulu sejenak. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1. Haleluya, pujilah. Matius pasal 18 ayat 22.
Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah nas pembimbing. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, Engkau telah mengajarkan kami untuk mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Engkau sendiri bahkan rela turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi sebaliknya, kami berkeras hati, tetap menyimpan dendam kepada sesama yang telah menyakiti kami dan sulit mengampuni. Bapa, ampunilah kami, ubahlah hati kami, agar kami mampu melepaskan pengampunan dan membagikan anugerah keselamatan yang telah kami terima kepada sesama dengan kembali hidup bersama saling mengasihi. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan
Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Bagaimana tertulis dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Roma pasal 14 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian petunjuk hidup baru. Silakan duduk. Mari kita, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kami terus merasakan penyertaan Tuhan hari ke hari. Hingga saat ini kami ada sebagaimana adanya, semua oleh karena kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang berotoritas. Kami tidak mampu memahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Itulah sebabnya saat ini kami memohon kiranya Engkau memberikan kami pencerahan, memberikan hikmat, memberikan damai sejahtera, sehingga kami semua dapat menundukkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Matius pasal 18
ayat 21 sampai 35, berikut perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyaksikan atau mendengarkan kesaksian pujian dari saudara Geraldo Sikombing. Cek. Halo Bapak Ibu, saya akan membawakan satu pujian yang saya harap bisa menguatkan iman kita pada situasi sulit seperti ini. Ketika badai menerjang hidup kita, maka perlindungan kita hanya pada Tuhan, hanya padamu ya Tuhan. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika aku ke tangan-Mu, hanya padamu Tuhan harapanku percayakan, kepadamu ya menyerahkan hidupku.
padamu ketika jiwaku mengetuk. Hanya padamu Tuhan harapanku percayakan, kepadamu ya Tuhan ku menyerahkan hidupku. Kepadamu ya Tuhan ku menyerahkan hidupku. Ya, puji Tuhan, satu pujian yang indah yang tentu memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah, baik yang beribadah di gereja, yang ada di rumah, atau mungkin di berbagai tempat yang bisa mengikuti ibadah ini. Tentu kita bersyukur kita bisa beribadah pada saat ini. Mohon maaf, saya baik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang diberikan tema diampuni untuk mengampuni. Itulah tema kita minggu ini. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan konteks pembacaan kita Matius pasal 18 ini, sebenarnya di sini Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan surga. Memang tema utama dari Injil Matius bicara tentang kerajaan surga. Jadi ada dua hal penting yang ditekankan sesuai dengan tema ini. Berkaitan dengan kerajaan surga, pertama, siapa yang masuk kerajaan surga? Itulah orang-orang yang sudah diampuni. Tapi yang kedua, bagaimana prinsip hidup orang yang sudah menjadi anggota kerajaan surga? Yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita orang percaya. Maka di sini dikatakan harus memiliki sikap yang mau mengampuni. Itulah tema ini disebutkan diampuni untuk mengampuni. Kita perhatikan bagian yang pertama. Siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Itulah orang yang sudah diampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang pengampunan, maka di sini kita bisa lihat bahwa pengampunan itu adalah karya Allah 100%. Nah, ini merupakan satu kebenaran yang mutlak. Bahwa pengampunan itu adalah karya Allah 100% di dalam diri orang-orang yang percaya. Bahwa manusia semua sudah berdosa. Firman Tuhan berkata semua orang sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Sehingga dengan demikian, siapapun yang ada di dalam dunia yang mengaku sebagai keturunan Adam tidak mungkin bisa meloloskan diri dari hukuman, dari kebinasaan. Bahkan kita membaca kitab-kitab Injil, bukan hanya Injil Matius, di sana kita menemukan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia dengan misi yang sangat jelas untuk menggenapi janji Allah yang sudah dinyatakan sejak Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Kejadian 3:15 di sana ada janji tentang Mesias yang akan datang, dan kemudian dalam Perjanjian Baru kita melihat di sana jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa firman itu telah datang ke dalam dunia, firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, ini menjadi satu kebenaran dasar bagi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya bahwa pengampunan itu adalah karya Allah
100%. Tidak ada andil, tidak ada usaha manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, di sana Rasul Paulus memberikan penegasan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, katakan. Jangan seorang pun yang menyombongkan diri. Karena ternyata hidup kita ini ada karena anugerah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang mengaku sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, itu adalah anugerah Allah 100%. Amin. Ini adalah hal yang harus kita syukuri. Jadi di sini kita melihat di dalam ayat yang 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yesus memberikan sebuah perumpamaan bagaimana murid-murid, bagaimana kita sekarang memahami tentang anugerah itu. Disebutkan di sini bahwa ada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, ayat 24. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, perhatikan Bapak Ibu dikatakan, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ini menunjukkan bahwa dosa kita itu begitu besar, dosa manusia begitu besar. Kalau kita dikatakan bahwa manusia tetap berdosa secara total tapi tidak sempurna. Kalau sempurna dalam hal yang positif itu bagus ya. Tapi manusia dikatakan telah berdosa dengan sempurna. Artinya bahwa seluruh keberadaan manusia itu, sekalipun dikatakan di sini dia dijual, anak istrinya, seluruh hartanya dijual, itu tidak mampu untuk membayar hutang dosanya. Sama sekali tidak bisa. Saudara, 10.000 talenta. Kalau coba kita mengkalkulasi seberapa besar sih 10.000 talenta itu, gitu ya. Jadi di sini dikatakan 10.000 talenta hutangnya. Kalau pada hitungan waktu dulu dikatakan bahwa upah sehari itu adalah 1 dinar. Lalu kita coba membandingkan kalau di Indonesia upah sehari itu 1 dinar kira-kira berapa? Katakanlah 100.000, itu kan standar ya. Maka kita bisa hitung 10.000 talenta kali 6.000 dinar dikali 100.000. Itu berapa hutangnya? Kira-kira 6 triliun. Itu jumlah yang besar. Artinya, sekalipun dia dengan seluruh hartanya dijual, itu tidak sanggup, tidak bisa untuk melunaskan seluruh hutangnya. Tidak bisa. Inilah gambaran yang diberikan oleh Yesus. Berbicara tentang dosa kita yang begitu besar, bahwa tidak ada usaha apapun yang bisa kita lakukan yang sanggup untuk melunaskan hutang dosa itu. Maka di sini ayat 26 dikatakan, sujudlah hamba itu menyembah dia. Dia berkata begini, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Artinya dia sadar bahwa dia tidak mampu melunaskan hutang itu. Maka apa yang bisa dilakukan adalah memohon belas kasihan dari sang raja itu. Sabarlah dahulu, aku akan melunaskan hutangku. Tetapi ketika hamba itu di ayat 27 dikatakan, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Karena raja itu sudah tahu dia tidak akan sanggup membayar hutangnya. Dia memiliki belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Inilah yang disebut sebagai anugerah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Manusia yang sudah berdosa tidak sanggup untuk melunaskan hutang dosanya. Tetapi kemudian sang raja itu berkata, hutangmu sudah kuhapuskan. Engkau bebas dari segala hutangmu. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Dia mati dalam kayu salib, memberikan dirinya, mencurahkan darahnya, memberikan pengampunan yang sempurna, penebusan total bagi orang-orang yang
percaya kepada-Nya. Bagi orang-orang yang meresponi kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita memperoleh kepastian pengampunan? Bagaimana kita memperoleh kepastian keselamatan? Karena antara pengampunan dan kepastian keselamatan itu tidak bisa dipisahkan. Siapa yang memiliki kepastian keselamatan adalah orang yang sudah memiliki kepastian pengampunan, penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita sedikit melihat ke Yohanes pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus satu-satunya, maka di sana dikatakan dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya, pastikan bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Pastikan bahwa kita memiliki kepastian hidup yang kekal, keselamatan kekal yang dikerjakan oleh Yesus secara sempurna melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini sudah memiliki kepastian keselamatan. Amin. Karena kita sudah mengalami pengampunan oleh darah Kristus yang mahal itu. Amin. Ini penting, menjadi hal yang sangat mendasar. Kita disebut sebagai orang percaya, disebut sebagai orang Kristen, disebut sebagai anggota kerajaan Allah. Kita kan tidak hanya ngaku-ngaku, saya orang Kristen, saya anggota kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Tapi berdasarkan kebenaran, berdasarkan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab adalah firman Allah 100%. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Ini kenapa saya tekankan? Karena sekarang ini banyak orang yang mempersoalkan keabsahan Alkitab. Banyak orang mempersoalkan tentang Yesus itu Tuhan atau tidak, gitu ya. Banyak orang mempersoalkan tentang Tritunggal. Ini lagi ramai sekarang kan, gitu. Nah, kita mau memberikan sebuah kepastian bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jangan ragu itu. Bahwa Yesus adalah Allah dan Dia juga manusia. Di dalam dirinya ada dua natur. Dia manusia sejati, sehingga Dia bisa menggantikan kita. Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tidak ada yang lain. Tetapi Dia adalah Allah. Jadi inilah sebut dua natur ilahi, dua natur di dalam diri. Dia manusia sejati, Dia adalah Allah sejati. Dia harus datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya Dia bisa menjadi penebus. Lalu orang bertanya, bagaimana mungkin satu orang bisa menggantikan banyak orang, menggantikan semua orang? Jangan lupa, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, inilah keunikan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Siapa anggota kerajaan Allah? Adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua yang sudah mengalami pengampunan, kita adalah warga kerajaan surga. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu dan saya adalah warga kerajaan surga, bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana seharusnya kita melihat saudara-saudara kita? Bagaimana relasi kita, penerimaan kita terhadap saudara-saudara yang lain? Maka di sini dikatakan kita harus menerima saudara-saudara kita. Bahkan sekalipun mereka bersalah, kamu harus mengampuni. Kan ini poinnya. Diampuni untuk mengampuni. Maka mengampuni adalah bagian integral di dalam diri kita sebagai orang percaya. Artinya, kalau saya mengaku sebagai murid Kristus, Bapak Ibu mengaku sebagai anggota kerajaan Allah, maka poin pengampunan ini bukan hal yang baru, bukan hal yang luar biasa, tapi ini sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi gaya hidup orang percaya, harus mau mengampuni satu dengan yang lain. Kan begitu. Minggu yang lalu membahas tentang bagaimana mengampuni saudara bersaudara. Kan begitu. Lalu tentang mengampuni ini, kalau kita baca di dalam ayat 21, Petrus juga masih mau bertanya. Bagaimana prinsip pengampunan? Petrus yang adalah murid Yesus, dia ingin mendapatkan sebuah jawaban secara langsung dari Yesus. Perhatikan Bapak Ibu ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Dia bertanya, dia menjawab kan gitu kan. Ini Petrus. Dia bertanya, berapa kali? Tapi dia jawab 7 kali. Karena dia berpikir angka 7 itu sudah sempurna. Dia berpikir 7 kali itu sudah lebih. Memang kalau kita membaca dalam perjanjian lama, misalnya dalam Amsal pasal 24 ayat 16, karena dikatakan gini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi karena ada di dalam Amos pasal 2 ayat 1 di sana juga ada disebutkan begini. 3 perbuatan jahat, bahkan 4 lalu selebihnya tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Jadi ada 3, ada 4, 3 tambah 4, 7. Berarti selebihnya sudah tidak lagi. Apakah itu yang mempengaruhi pikiran Petrus? Atau karena persoalan sebelumnya ada saudara bersaudara yang bersalah? Ataukah dia punya persoalan pribadi dengan saudaranya? Tidak dijelaskan secara rinci dalam bagian ini. Tapi itu menjadi pertanyaan Petrus dan dia ingin mendapatkan jawaban dari Yesus. Apa komentar Yesus? Berapa kali harus mengampuni? Apakah 7 kali sudah cukup? Ya, kalau orang dunia ini kan, ya, jangankan 7 kali. Katanya 1 kali, 2 kali masih bisa. Jangan sampai 3 kali katanya gitu ya. Orang-orang menciptakan lagu itu. Jangan sampai 3 kali. Sudah tidak ada lagi kesabaran. Tapi Petrus berpikir 7 kali itu sudah sempurna. Tapi Yesus berkata lain. Bukan 7 kali. Perhatikan ayat 22. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, banyak ya. Sudah 70 kali 7 kali. Jadi apa yang Yesus ajarkan kepada Petrus, kepada murid-murid? Sebenarnya yang dia maksudkan bahwa pengampunan itu tidak usah dihitung-hitung. Sebagaimana aku sudah mengampuni kamu, tidak hitung-hitung dosa juga kan, gitu ya. Apakah Tuhan menghitung dosa kita? Tidak. Jadi kamu pun demikian. Kalau ada orang bersalah kepada kamu, tidak usah hitung. 1 kali, 2 kali, manusia kan sifatnya begitu. Dia ingat-ingat kesalahan orang lain. Orang sudah lupa pun dia coba ungkit lagi kalau sudah ada masalah gitu ya. Dulu gitu. Kalau sudah ngomong dulu, ya saya kadang-kadang kalau ya, seperti itu tipe manusia. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Gitu kan prinsip kerajaan surga. Bukan Tuhan tidak tahu dosa kita, tapi dia tidak mengingat-ingat. Nah ini sudah harus ada pada kita. Walaupun saudara kita bersalah, harusnya kita tidak terfokus kepada kesalahannya. Maka jangan mengingat-ingat. Maka prinsip pengampunan dikatakan oleh Yesus, tidak usah dibatasi. Itu prinsip di dalam kerajaan surga. Penekanannya apa? Kasih. Dan kita tahu prinsip kasih tidak ada batasnya. Kasih itu kekal. Kasih itu tidak ada batas. Kasih itu mengampuni. Maka kalau kamu adalah anggota kerajaan Allah, yang notabene prinsip kerajaan Allah hidup mengasihi, maka bagaimana kasih itu tidak ada batas, mengampuni pun tidak ada batas. Amin. Nah, ini penting bagi kita. Jadi jangan bertanya berapa kali mengampuni, tapi pertanyaannya, apakah aku sungguh-sungguh mengampuni dengan segenap hati? Kan itu pertanyaan. Pernyataan Yesus juga di bagian akhir. Jangan sampai kita berkata, aku sudah mengampuni, tapi mengampuninya tidak 100%, tidak total. Atau mengampuni hanya di bibir saja, kan biar aman. Sudah maafkan dia, tapi hatinya masih bergejolak gitu ya. Kadang-kadang gitu, itulah. Salam-salam aja, sudah berdamai rekonsiliasi, tapi hanya di atas kertas atau hanya pernyataan saja. Nah, Yesus mau tidak seperti itu. Bahwa pengampunan itu lahir dari hati yang penuh kasih. Itulah buktinya bahwa kamu adalah anggota kerajaan Allah, mengampuni dengan segenap hati. Ini ada yang menyedihkan di dalam bagian ini. Yesus mengisahkan bahwa ketika hamba yang sudah diampuni itu keluar, lalu bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya, apa yang dia lakukan? Dia menangkapnya dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan melunasi. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, ini sangat menyedihkan. Dia baru saja mengalami pembebasan dari segala hutang yang begitu besar. Tapi ada kawannya, ini kawan loh. Tidak dikatakan musuh ya. Ini kawannya. Jadi kawan tuh ya ternyata kalau sudah ngomong hepeng gitu ya. Kalau sudah ngomong uang, tidak kenal kawan gitu. Ini juga persoalan uang ini. Hanya masalah pinjaman. Makanya hati-hati ya pinjam-meminjam. Beberapa minggu lalu ada seseorang WA saya, pendeta, boleh nggak pinjam uang? Pinjam uang untuk apa? Cicilan saya sudah menunggak. Saya langsung putuskan, mohon maaf, saya seorang pendeta tidak biasa pinjam-meminjam. Nanti persoalan. Nanti kalau kamu tidak bayar, ini menjadi persoalan. Urusannya dengan pendeta, tidak enak. Dan yang kedua, memang saya tidak cukup uang untuk itu. Kamu kan tahu siapa saya, seperti apa penghasilannya dan seterusnya. Jadi kita harus hati-hati ya, masalah pinjam-meminjam ini. Banyak orang akhirnya berkelahi, banyak orang akhirnya saling benci, banyak orang akhirnya, wah, sudah tidak mau ketemu lagi gara-gara apa? Gara-gara masalah hutang piutang. Banyak orang yang dijebloskan ke penjara gara-gara hutang piutang. Banyak orang yang di sini katakan istilah al-bojo. Mungkin kalau zaman sekarang apa namanya? Yang disuruh menagih hutang itu ya. Debt collector ya. Diancam dan seterusnya. Gara-gara hutang, maka hati-hati berhutang. Sekarang banyak juga pinjaman melalui apa? Online. Ada teman saya juga tertipu. Waduh, gampang syaratnya katanya, tapi bayarnya itu hutang. Jadi hati-hati. Nah, di sini dikatakan temannya itu punya hutang 100 dinar. Baru saja dia dihapuskan hutangnya 10.000 talenta. Kalau dibandingkan dengan hutangnya itu, ini kan kecil sebenarnya. Jadi 100 dinar ya diperkirakan itu 100 hari kerja. Kalau 100 kali 100.000 kira-kira berapa ya? Apakah sampai 100 juta? Tapi 100 juta dibandingkan dengan 6 triliun itu kan kecil sebenarnya. Jadi di sini kita lihat bahwa orang ini mencekik, memasukkannya ke dalam penjara. Artinya tidak ada belas kasihan. Bukankah seharusnya dia memiliki belas kasihan? Orang itu sudah memohon, sama seperti dia memohon. Tunggu dulu, sabarlah dulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ketika temannya juga memohon seperti itu, dia tidak memiliki belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Terjadi adalah bukan hanya kawannya yang sedih, ayat 31, raja itu sedih, kemudian memanggil orang itu, lalu berkata bahwa seharusnya engkau mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau, ayat 33 itu. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau? Ini juga prinsip penting bagi kita. Bukankah kita juga harus mengasihi sesama kita, mengampuni, memaafkan sesama kita, karena kita sudah lebih dahulu mengalami pengampunan, mengalami kasih Tuhan. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-buju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat terakhir dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa pengampunan itu adalah kemurahan Tuhan, adalah anugerah Tuhan, tapi tidak murahan. Nah, ini penting. Kemurahan, tapi tidak murahan. Karena Tuhan mengampuni kita dengan darahnya yang mahal, yang tidak bisa digantikan dengan perak, dengan emas, atau dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Maka seharusnya sikap kita bersyukur, dan bukan hanya bersyukur, tapi juga bertanggung jawab atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan hanya mengalami kasih karunia, tapi tidak menjadi orang bertanggung jawab.
Itu yang diajarkan dalam bagian ini. Kamu pun harus demikian. Kalau kamu sudah mengalami kasih karunia, harusnya kamu juga membagikan kasih karunia itu. Kamu tidak bisa menjadi orang yang egois, kira-kira begitu. Kamu tidak bisa orang hanya mementingkan diri sendiri. Kamu sudah dapat, lalu yang lain biar binasa, biar orang lain hancur, yang penting aku. Itu tidak bisa. Bagian kita juga mendapat pelajaran di sini bahwa Tuhan memberikan perintah mengampuni. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan satu perintah yang melebihi daripada kemampuan kita. Kalau Tuhan memberikan kita perintah untuk bisa menerima, untuk bisa mengampuni, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan selalu mendahului tuntutannya dari kehidupan kita. Ini prinsip juga penting bagi kita. Tuhan tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Tapi hal itu menjadi kita buat tidak mungkin karena ego kita. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang sulit mengampuni karena mungkin terlalu sakit. Saya juga tahu, ya di kampung kami juga ada yang begitu. Ya, sampai dia ngomong itu dan sampai ketemu di Tanorara. Apa artinya itu? Artinya sepertinya tidak ada lagi membuka peluang untuk bisa berjumpa, kecuali ketemu di liang kubur. Itu kalau ketemu di sana, belum tentu juga kan. Belum tentu ketemu di sana. Karena waktu meninggal, mungkin dia tidak datang juga ke sana. Syukur-syukur kalau ketemu di surga. Tapi kalau tidak ada pengampun, belum tentu juga ketemu di sana. Jadi hati-hati kita gitu ya. Karena apa? Karena kebencian yang mengendalikan. Karena iri hati. Seringkali kita tidak bisa lagi melepaskan. Maka mari kita Bapak Ibu belajar dari prinsip ini. Sebagaimana Yesus yang memiliki kasih yang begitu besar. Dia juga mau supaya kita anak-anaknya hidup di dalam kasih. Sebab hanya karena kasih yang besar itulah kita bisa memaafkan orang lain. Kasihlah yang bisa membuat kita bisa menerima sekalipun ada perbedaan. Kasihlah yang membuat kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu tahu dampaknya kalau tidak mengampuni. Di sini dikatakan, kalau tidak mengampuni, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu. Artinya bahwa tidak mengampuni ini bisa menjadi penghalang berkat. Tidak mengampuni ini bisa menjadi penghalang segala hal yang baik yang harusnya kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak mengampuni ini juga membuat relasi kita bukan hanya dengan sesama menjadi mungkin terpisah, menjadi retak, bisa menjadi hancur. Tapi juga Bapak Ibu, jika kita tidak mau mengampuni, memaafkan, pasti juga hubungan kita dengan Tuhan juga pasti akan terganggu. Maka kalau relasi kita dengan Tuhan terganggu, relasi dengan sesama terganggu, karena kita tidak mau saling menerima, saling mengampuni, bukankah itu menjadi penghalang berkat bagi kita? Penghalang berkat secara rohani, tapi juga bisa berkat-berkat yang lain. Nah itulah sebabnya bagian ini menjadi penting bagi saya, menjadi penting bagi kita. Jangan sampai Tuhan menegur kita, Tuhan juga marah kepada kita, karena sesungguhnya Dia sudah mengampuni kita, tapi kita tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di sini, kita yang ada di rumah, dimanapun, untuk kita bisa ya, menerima baik pasangan kita, baik anak-anak, orang tua, tetangga, sesama anggota jemaat, sesama bekerja, untuk kita bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima, supaya kita bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh secara rohani, mengalami kedewasaan, mengalami segala berkat-berkat Tuhan, karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita melakukan apa yang kita mau saja, tetapi kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita
diampuni untuk mengampuni. Inilah prinsip kehidupan anggota atau warga kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah. Amin. Maka mari kita melakukan firman-Nya dengan segenap hati, jangan dengan setengah hati. Mari kita semua bersatu teduh, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengingat, melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mendengarkan satu kesaksian pujian. Ini nama baru ya, Gazebo Voice. Kita dengarkan pujian mereka. Selamat pagi, shalom buat jemaat yang di gereja dan juga di rumah. Kami yang dipanggil Gazebo Voice ingin menghibur Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kami semua ingin memuji Tuhan karena memang Tuhan akan senang bila dipuji. Manusia aja senang apalagi Tuhan. Karena itu lagu yang akan kami bawakan takkan ku tahu hari esok. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi hari esok, tapi dalam tuntunan tangan Tuhan, kita pasti semua akan selamat. Terima kasih. Takkan ku tahu hari esok, takkan ku tahu hari esok, namun langkahku kan selalu tegak. Takkan hari esok, takkan hari esok, namun langkahku kan selalu tegak. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh dia akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak tunggal, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tuhan, derita secara naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana. Amin. Aku percaya kepada Allah, gereja yang kudus, kedua orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa beribadah pada saat ini di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati baik jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah, di berbagai tempat. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin pendeta maupun para majelis jemaat untuk terus bergandengan tangan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati secara khusus mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan iman yang teguh. Doa kami untuk Opa Oswari dalam masa perawatan di rumah, Opa Martin dan Opa Hari Darmawan juga dalam perawatan di rumah. Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina, sedang dalam masa perawatan. Opung Boru Yosi, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Borus Mangunsong dalam hari tua. Ibu Tiambur Burmanurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiambur Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Opung Derel Boru, ibunda dari Penatua Lampot Banjiri Sinaga dalam masa pemulihan. Juga Bapak Joni Mandali Ayahanda dari Bapak Penatua, Willy Mandali dalam masa pemulihan, juga jemaat lain yang tidak tersebut namanya pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan pemulihan yang sempurna, tetapi terutama Tuhan memberikan kepada mereka iman, pengharapan, dan kasih, sehingga mereka tetap datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekalipun di dalam berbagai kelemahan. Kami juga berdoa untuk semua kaum lansia, gereja Paul Grand, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa tua, mereka pun tetap dapat merasakan kasih karunia Tuhan, dan pakai mereka menjadi berkat bagi semua generasi, bagi anak cucu. Kami berdoa untuk saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan juga memberikan mereka pertumbuhan rohani yang baik. Kami berdoa untuk kaum papa dan orang-orang tersingkirkan. Kiranya Tuhan juga melawat mereka dengan cara Tuhan. Tuhan memakai banyak orang, banyak gereja untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang lemah. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat yang bersyukur berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula cinta kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang mencari universitas untuk pendidikan selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya menemukan perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang mereka. Dan di sana Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat, menjadi saksi di dalam pendidikan mereka. Kami berdoa
untuk pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka dengan hikmat dan bijaksana, terus bergandengan tangan untuk mengatasi berbagai situasi di tengah-tengah negara kami. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami berdoa supaya pemerintah kiranya tetap memiliki sikap yang tegas, ada kekompakan di antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga semua apa yang sedang dialami kiranya bisa teratasi, dan di atas semuanya kami memohon anugerah Tuhan, pemulihan dari Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk tetap dapat menjaga diri. Kiranya Tuhan terus menolong kami semua untuk dapat menjaga kesehatan, mengikuti protokol yang ada, sehingga kami pun dipakai Tuhan untuk dapat bisa menjadi pribadi-pribadi, menjadi berkat bagi lingkungan kami dimanapun kami berada, dengan menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan semua pelayanan di tempat ini, pelayanan sekolah minggu, remaja, pelayanan ibadah keluarga, bahkan pelayanan para majelis. Tuhan menolong dalam melakukan semua program kerja dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan lingkungan kami di tempat ini. Tuhan juga terus menjaga, berikan keamanan, ketenangan, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini. Kami yang hadir di gereja, yang sedang beribadah di rumah, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, kekebalan tubuh. Tuhan yang memberikan kami hati yang gembira, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan senantiasa bersyukur dan hidup memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jahat. Dan kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain, sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang, lalu diikuti oleh barisan di depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1, apalah arti ibadahmu.
anu ya sudah ini. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Bapa, kami mau mempersembahkan diri kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik berita anugerah keselamatan kepada sesama di sekitar kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar semakin banyak jiwa dapat merasakan anugerah keselamatan yang Engkau janjikan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Eduardo Andi Silalahi, pelayanan firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Evita yang telah merangkai bimbingan serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Himbauan untuk beribadah minggu melalui Zoom. Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, Gembala Jemaat dan Majelis Gereja Pok Citra Grand menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah minggu pagi mulai pukul 8 secara online melalui Zoom. Susunan kepengurusan majelis. Dengan berakhirnya masa pelayanan majelis periode 2016-2020 dan ditubuhkannya majelis periode 2020 sampai 2024, maka dilakukan penyusunan kembali kepengurusan majelis. Susunan kepengurusan majelis sebagai berikut. Majelis Badan Pekerja Harian, Ketua, Penatua OP Kabupaten Bupago, saya sendiri. Wakil Ketua, Bapak Penatua Hakim Manurung. Sekretaris, Ibu Penatua Esti Nugraheni. Bendahara, Bapak Penatua Ferry Saud Pangabean. Dibantu oleh komisi-komisi, Komisi Bidang Peribadahan, Ibu Penatua Patricia Dwi Putri. Dibantu oleh Bapak Penatua D. Parulian Saragi Sitio. Bidang Musik Gereja, Ibu Penatua Esti Nugraheni, dibantu oleh Penatua Banjirio Sinaga. Bidang Diakonia dan Pelawatan, Penatua Ibu Roma P. Saragi, dibantu oleh Penatua Bapak Marganda Hutagalu dan Bapak Penatua Hamonangan Sianipar. Bidang Sekolah Minggu, Bapak Penatua Daud Marpaul. Bidang Remaja, Bapak Penatua Willy T. Mandali. Bidang Pemuda, Bapak Penatua Hakim Manurung. Komisi Wanita, Ibu Penatua Naomi Simanjutak. Komisi Pria, Bapak Penatua Lamot Bajijirio. Dibantu oleh Bapak Penatua Ferry Saud Pangabean. Komisi Lansia, Bapak Penatua D. Parulian Saragi Sitio, dibantu oleh Bapak Penatua Willy T. Mandali. Bidang Pelayanan Misi, Ibu Penatua Sri Juliana Solin. Bidang Pelayanan Khusus, Bapak Penatua Satria Firdaus Masio. Bidang Sarana Prasarana, Bapak Penatua Bes Lincoln Pardede, dibantu oleh Bapak Penatua Samuel Sine.
Bidang penelitian dan pengembangan, Bapak Penatua Oto Napitupulu dibantu oleh Bapak Penatua Tumbur Tinambunan. Bidang informasi dan komunikasi, Bapak Penatua Joni Simanjuntak. Biro Hukum, Bapak Penatua UP Taufani Mokwago. Dimohon keikutsertaan pemuda-pemudi untuk acara Zoominar tersebut. Meeting ID dan password akan diinformasikan dalam WA grup, WA pribadi oleh admin gereja. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita persekutuan kita hari ini, pulang dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah dalam kasih dengan semua orang. Kita menyanyikan MKB 200. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.